Selamat hari Minggu adik-adik. Tema minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi yang diambil dari Mazmur 27 ayat 7 yang berisi, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan." Sebelum kita memulai cerita firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Bapa sahabat kami anak-anak, kami bersyukur atas hari ini. Terima kasih buat nafas segar serta kesehatan yang masih kami terima. Kami mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan hari ini. Berkati kami ya Bapa, supaya dapat memahami maksud dari firman-Mu. Biarlah firman itu bisa menjadi pedoman bagi kami, supaya kami bisa melihat, bertindak, dan berkata-kata seperti Engkau ya Bapa. Ajari kami juga untuk saling mengasihi, membagi sukacita bagi sesama seperti kasih-Mu kepada kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Sudah hampir 3 bulan ya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, ada Kak Rintan, Kak Kiki, Bang David, dan Kak Eni yang udah rindu loh sama adik-adik kelas 4 semua. Kalau ini ada Kak Risma, Kak Hermin, Kak Ira, Kak Cindy, dan Kak Evelyn juga yang sudah rindu sama adik-adik kelas 5-6 semua. Adik-adik rindu juga kan sama kakak dan abang sekolah minggunya? Pasti rindu ya. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kakak mau bertanya sama adik-adik semua tentang cerita kita di hari Kamis yang lalu. Siapa ya tokoh kita di cerita Kamis yang lalu? Ada yang ingat nggak? Ya, betul. Tokoh kita adalah Nabi Elia yang terangkat ke surga. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang luar biasa. Siapa mereka? Ayo duduk dengan tenang, supaya kalian dapat mendengarkan dengan baik. Cerita hari ini diambil dari kitab Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 29. Ada yang kenal 3 tokoh ini? 3 tokoh ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada zaman dulu, Raja Nebukadnezar memerintah atas Babel. Lalu Daniel meminta kepada raja untuk menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar pada saat itu membuat sebuah patung emas yang tinggi sekali. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang berkumpul, yaitu terdiri dari para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan kepada semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gembus,
serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar tersebut. Pada waktu itu juga, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi dan berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya pun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus,
Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakar pun tidak ada pada mereka. Lalu berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu Raja Nebukadnezar memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat yuk, kira-kira apa sih overview dari cerita tersebut? Pada waktu itu, sebelum mereka masuk ke dalam Babel, sejarahnya adalah Yahudi kalah dari Babel. Sehingga orang-orang Yahudi yang dipandang pintar diambillah ke Babel. Di antaranya adalah Daniel, Hanaya, Misael, Azaria untuk ke istana Raja Nebukadnezar dan bekerja untuk raja. Mereka menjalani pelatihan khusus selama 3 tahun. Tetapi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria ini menolak makanan pemberian raja. Mereka tetap teguh dan tidak makan santapan raja, dan hanya makan sayur serta minum air saja. Walaupun hanya makan sayur dan minum air saja, ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sehat dan bugar loh. Itu karena Allah memberikan pengetahuan, kepandaian, dan hikmat kepada mereka. Jadi, segala sesuatunya bersumber dari Allah. Nah, Hanaya ini dikenal juga sebagai Sadrak, sedangkan Misael dikenal sebagai Mesak, dan Azaria dikenal sebagai Abednego. Sampai pada akhirnya Raja Nebukadnezar menyerahkan pemerintahan wilayah Babel ke Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kita bisa belajar teladan dari ketiga orang ini. Ada 3 poin teladan yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah taat. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat menyembah Allah. Mereka tidak mempedulikan apakah Allah akan menyelamatkan atau tidak. Kalau adik-adik baca di ayat-ayat yang sebelumnya. Seandainya pun Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari perapian, mereka bertiga tidak akan memuja dewanya Raja Nebukadnezar dan tidak akan menyembah patung emasnya. Ketaatan mereka patut kita acungi jempol. Harus kita teladani dan kita bisa ikuti. Lalu yang kedua adalah berani. Sadrak, Mesak, Abednego berani untuk menolak perintah raja untuk tidak menyembah patung emasnya. Dan yang ketiga adalah mengandalkan Allah. Ketika mereka diancam dan ada rasa khawatir serta takut, mereka tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan dan berserah penuh.
Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Nah, dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego ini, kita juga bisa belajar bahwa taat kepada orang tua adalah teladan dari Tuhan Yesus juga. Baik jika kita patuh sama orang tua, tidak melawan, dengar-dengaran sama orang tua. Karena orang tua pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya, tidak mungkin memberikan sesuatu yang jahat. Lalu kita juga bisa belajar di kehidupan kita sehari-hari, yaitu memilih belajar dan menolak ajakan teman untuk bermain. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Walaupun resikonya akan dijauhi teman. Dan yang ketiga, kita sama-sama tahu ya adik-adik, bahwa semenjak Maret 2020, kita semua beraktivitas dari rumah. Adik-adik sekolah, beribadah, dan bermain di rumah. Virus COVID-19 membuat kita takut, tapi jangan khawatir adik-adik. Jika kita mengandalkan Tuhan dan tentu patuh kepada anjuran pemerintah, kita akan dijauhkan dari si COVID-19 ini, dan kita akan dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Adik-adik, ternyata kita bisa loh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat, setia, berani, dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, dengan melakukan hal di atas, artinya kita sudah meneladani sikap dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hadiah untuk anak-anak yang taat, berani, dan selalu mengandalkan Tuhan adalah diberkati. Dan kita semua akan menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, itu adalah cerita kita harian adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pembahasan firman tadi. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama kami. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan, dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami Bapa, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkatilah pemerintah, tenaga medis, dan para relawan yang berjuang keras untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami, selanjutnya di tempat kami masing-masing, agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk, kita tetap stay at home, makan sehat, rajin cuci tangan, pakai masker, tidak menyentuh wajah kita, dan tidak salam tangan untuk saat ini, untuk mencegah penularan virus COVID-19. Be happy and earth will heal soon adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.